Dialog kita masih berlanjut di GoCast, Broadcast Your Story. Nah, kalau tadi kita sudah punya artikel highlight tentang bagaimana sih CBT di Bintan disiapkan. Karena kan memang Bintan ini punya visi terwujudnya wisata kelas dunia. Menurut Bapak, bagaimana menyiapkan CBT-nya Pak agar semuanya di semua desa wisata Ekang Anculai, Bintan Nemo, dan lain sebagainya tetap bisa bertahan bahkan mendukung wisata kelas dunia? Gimana Pak? Oke, terima kasih. Mengurus pariwisata Bintan, kalau perjalanan sudah 30 tahun, kalau sebuah ibarat manusia 31 tahun, 30 tahun itu adalah masa kedewasaan. Jadi kalau dari sektor swasta jalan aja, pemerintah sudah berikan aja swasta tuh jalan, dia sama sudah jalan. Jadi Lago itu dengan kawasan wisata-wisatanya tuh dia akan jalan, tinggal pemerintah tuh hanya mengarahkan aja. Dia akan memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah. Pemerintah mensupport, mendorong apa kegiatan-kegiatan mereka, menjadi event mereka, tinggal bantu aja. Sudah jalan semua, sudah selesai gitu. Siapapun yang akan jadi kepala dinas pariwisata, mohon maaf, dia akan jalan karena dia sudah dewasa. Tugas kami ke depan adalah bagaimana membaca peluang. Bagaimana desa wisata yang bagian dari peluang tumbuhnya jumlah wisatawan yang banyak, meluber keluar yang membutuhkan banyak varian tempat kunjungan, tidak semata-mata di hotel yang bintang 4, bintang 5, tapi dia juga karena beberapa tipe-tipe wisatawan itu kan dengan setiap negara punya tipologi yang berbeda. Ada yang senang nginap jodoh malam, ada yang senangnya di luar terbuka, tidak juga suka di hotel. Potensi ini yang kita bisa garap, pasarnya terbuka luas dan kita sudah lihat. Dan inilah yang menjadi tugas kami pemerintah daerah untuk membuka, mengembangkan desa wisata, menggarap potensi yang ini. Yang sudah ada, jalan. Kita tinggal mengarahkan. Kami punya misi ke depan bagaimana mengembangkan desa-desa wisata tadi untuk lebih bagus. Tugas kami melakukan pembinaan dan lain-lain. Tapi memang dalam sebuah manajemen, kita tidak akan mampu mengembangkan, ada 20 desa wisata, 20-nya akan maju semua bersama. Tidak. Ibarat sebuah mata panah, dia tetap ada beberapa yang unggulan, dia itulah yang akan maju, nanti menarik yang belakang, menjadi masuklah barang itu untuk menjadi sebuah progres pembinaan desa. Tetap harus ada beberapa unggulan yang kita gunakan, nanti dia menarik yang lain. Jadi seperti mata lembing, mata panah, ujungnya tetap harus tajam. Harus ada orang-orang yang menjadi champion, yang membantu yang lain. Kalau semuanya kita majukan, dia tidak akan pernah masuk program-program itu. Itu gambarnya. Kalau saya tadi dengar pendapat Bapak nih Pak, yang champion harus jadi ujung tombaknya, memberikan contoh. Jadi saya penasaran Pak, target desa wisata Ekang Anculai ini seperti apa ke depannya? Mungkin ini yang akan menjadi juga gambaran. Tempat studi banding. Tempat pelajaran. Iya kan Bang Karno, kita belum dengar juga. Orang yang sudah berhasil jauh lebih mudah langsung daripada kita ajar-ajarkan bapak-bapak begini nggak terima. Mungkin bisa di-share Pak, apa target kedepannya pariwisata Bintan khususnya di desa wisata Bapak Ekang Anculai? Iya, jadi sebenarnya desa wisata Ekang kita pikir ya jangan bilang itu desa wisata saya, enggak. Iya, Pak. Jadi kita harus rubah mindsetnya dulu. Ya. Desa wisata itu adalah keseluruhan desa Ekang, itu plan, master plan kami begitu. Jadi yang disebut dengan desa wisata Ekang itu atau The Bamboo Camp itu hanyalah sekedar launching point atau drop point saja. Satu titik saja, bagian kecil saja. Tadi kan ada dijelaskan desa itu kan kumpulan daripada masyarakat yang mempunyai batas wilayah tertentu, punya pemerintahan tertentu, ya. Ya, jadi contoh yang mungkin 2021 bulan Februari kalau nggak ada halangan kita launching satu lagi. Itu di luar biasa. Masih biasa kan. Multi level marketingnya. Yang beranak lagi rasanya. Ada variasi baru begitu. Ada variasi baru. Jadi desa wisata tapi rasa sedikit modern kontemporer gitu lah. Tetap ada dilaksnya tentunya. Jadi sehingga kita bisa merespon pasar baik dari pasar
Singapura, middle and Eropa. low. Ya, baik Model. Bintan versi koper maupun Bintan versi backpacker. Ya itu, Iya. itu kita mau Harga, cari harga ya. Mau tinggal mau yang mau yang mana? ya, Iya. paling gak ada juga. Paling nggak ada. nama. gitu. Iya, betul betul betul. Jadi nanti kita mau buat ini bareng-bareng sama kita buat satu namanya tim manajemen ekowisata. Ekowisata. Salah satunya nanti coba kita undang Mbak. Siap Bapak. Bang Karno juga bisa diundang loh Pak. Tujuannya kami itu adalah minimal satu kecamatan di Bintan harus punya yang setara kelas 3 lah. Kelas 3. Satu kecamatan. Unggulannya ya. Ya, satu kecamatan satu. Yang kelas 3. Kelas 1, kelas 2 mungkin bisa kita gali kemudian kan banyak. Jadi harapan saya sendiri itu semua penduduk yang ada sekitaran desa itu kalau bisa 50% nggak usah keluar dari kerja. Kalau itu sudah tercapai, itulah tujuan akhir saya. Sehingga goalnya ada. Dia bekerja di sektor pariwisata. Bekerja Dia di- bertani, taninya bagian daripada yang dijual objek Bonusnya wisata. itu. Bukan dia berarti dia suruh nggak kerja. Iya, iya. Jangan salah terjemahan. Dia jadi nelayan, tapi nelayannya bisa dijual bagian dari pariwisata. Iya. Dia menanam Saya buah-buahan, banyak buah-buahan nanam menjadi buah. objek wisata. Wisata juga. Jadi saya mengambil dua keuntungan Hmm. seperti yang ada di Kabupaten kita ngomongin Bali lagi. Iya. Kabupaten Tabanan daerah saya. Iya. Letak geografisnya mirip dengan desa wisata ikan, keseluruhan ikan itu. Jadi di sana petani rata-rata petani padi. Pak Obama dulu ke sana. Dia bertani, ya memang real petani. Bonusnya pariwisata. Iya. Bonusnya ya, bukan core-nya. End usernya adalah pariwisata tetap ya Pak. Jadi kita awalnya di sana, kita plannya untuk itu, tetapi kok dapat core-nya pariwisata. Sehingga sekarang kita menanam buah-buahan macam-macam segala macam ya banyak. Kalau Mbak mungkin pergi ke Bogor kemana, Malang ya Pak ya. jalan-jalan foto aja ngambil apel itu pun kecil, Bayar nggak 50.000 ya? 50.000. 50.000. Harga buahnya nggak sampai 50.000. Ya bang ya. Kita tidak mau seperti itu Mbak. Karena apa? Kita di sini di Bintan, kembali kita bilang tadi, representatif negara. Karena kita berbatasan dengan negara tetangga. Wah, saya ditipu main ke sana katanya wisata buah itu kok begini. Padahal kita cerminannya ya Pak ya. Kita Padahal cermin, paling makanya dekat. kalau kita di desa wisata Baru itu ngambil merasa- buahnya udah bayar cas 50.000. Gerak sini udah kena cas lagi. Kalau kami Semuanya udah cas tahu semuanya. kami bang, kalau Iya. kami buat seperti itu dia bilang apa? Kami kena jebakan Batman. Iya. Nah ini, Bisa jadi kita udah. tidak mau Semua Karena kena nggak cas. mau customer kita seperti Iya, itu iya, nanti. Jangan Kita dibuat nggak mau seperti seperti itu. itu. Kena cas semua Ya ya. jadi ada dulu mungkin kawan kita dulu belum paham jalan Belum profesional kenal, ya. baru mulai. Nah. Jadi setelah dia melihat dan menjalankan seperti kami, baru dia sadar Ya, seperti itu. setiap gerak kena cas. Iya. Itu salah. Itu salah memang. Salah ada. konsep desa wisata untuk kita di Bintan yang paling cocok adalah menurut saya misalnya punya sedikit kamar ya, kalau dibilang homestay ataupun hostel atau apa Iya. ya, usahakan less aturannya kurangi, jangan Les sama aturan ya Pak. jangan seperti di Terlalu resort-resort menekan. umum ya, Iya betul ya. orang lari ke sana nggak boleh, orang cuma mau main layang-layang isi pom bayar. Bayar ya. Ada izinnya ketat. Ibarat dan bahasanya lain-lain. terlalu mengekang pak ya. Ketat. Terlalu gimana ya, jadi Terlalu kita dibatasi. kita sendiri, bapak sendiri, kalau sudah stres pingin liburan, ya kan? Sekalinya liburan. Sudah liburan di sana ditekan lagi. Biayanya stres. ya spend up money-nya bukan untuk menghilangkan stres malah menambah Nambah stres stres. takutnya. Kena lagi nih, kena Iya. lagi. Nah itu. Yang ini yang buat length of stay-nya jadi pendek nanti Pak. Nah, bicara soal tadi Pak, Bapak buka variasi baru nih untuk desa wisata Ekang Anculai. Nah, kalau dari Bintan Nemo, Abang selaku penggiat pariwisata Kabupaten Apa? Bintan yang memang banyaknya mainnya bahari nih, Iya, snorkeling. iya, Nemo. Sudah ada pemikiran buat bikin variasi baru belum? Kalau untuk kedepannya seperti yang tadi bapak sebut ada bahasanya tadi itu. Cuman kalau kami bilang tuh kalau dekat orang kampung pak, bilang itu tuh penanaman terumbu karang. Penanaman Jadi untuk terumbu nyebut karang. dalam bahasa Inggris lah pak, itu sulit Iya. sekali untuk klarifikasi. Diskusi, Jadi ya. untuk kawan-kawan itu sudah banyak yang menyebutkan seperti itu. Cuman untuk pemikiran kuping yang kami dengar itu bahasa apa pula? Kita tahu. Representasi. Nah, representasi Betul, apa itu betul. kami tak tahu. Apa benda benda. Jadi Iya. ada kawan-kawan yang mengajak seperti itu dan kami bilang lantaran tidak tahu dan Representasi. kami tidak mau bertanya gitu. Format terumbu karang. Iya, kalau seandainya memang seperti Bapak bilang tadi penanaman terumbu karang apa semua segala macam, itu kawan sudah mulai buat. Itu namanya Bang Rio
dan dia tadi juga membahas masalah itu, mungkin kedepannya nanti kami boleh buat sama-sama di tempat itu juga ini. Jadi dijual edukasinya, Iya, jadi potensi wisatanya, untuk wisata gitu. paket-paket menanam terumbu Betul. karang. Jadi orang yang datang ke tempat kami ini di Kelong, kenapa kami bilang tempat Kelong ini? Jadi orang itu tidak bosan gitu Pak. Ada istilah tuh ada bukaran kegiatan yang baru ya. Iya, betul. Jadi kami pun dalam masalah kalau misalnya untuk masalah per kamar yang standar sekian ini sekian mungkin nanti ke tempat Pak Wayan. Karena kalau kami memang kami belum mau menghilangkan identik Kelong itu tadi. Kelong ini Pak yang kalau Bapak pergi kemana-mana cuma ada tuh di Bintan. Tapi kalau Bapak misalnya pergi ke Jakarta atau apa mungkin namanya Bagan, Kerambak, apa segala macam. Jadi kalau tempat kami ini namanya Kelong. Jadi kami belum mau menghilangkan identitas Kelong itu tadi. Kelong ini. Karena Kelong ini berasal dari budidaya ikan dari Pak. Jadi Kerambak ini Kelong yang kami ada sekarang. Kalau dulu kan kerambak ikan budidaya. Jadi dengan berdatangnya turis kami bawa ke situ, sepertinya mereka lebih betah di situ gitu. Jadi yang dulunya nelayan masing-masing sekarang sudah beralih profesi menjadi wisata, gitu, pemandu wisata. Dan tempat yang Kelong tadi juga banyak tamu tertarik di situ Pak. Karena kalau misalnya kita snorkeling nih, kita menggunakan boat tamu 5 orang pergi ke spot satu atau ke spot yang lain. Ada beberapa tamu yang lagi betah untuk berenang, yang 1 atau 2 lagi sudah nggak tahan dan naik di atas boat dengan goyang tadi, gara-gara 2 tadi atau 1 tadi yang mabuk di atas, yang akhirnya yang 5 tadi kembali juga Pak sama-sama. Nah, akhirnya harus pulang sama-sama. Jadi ada yang lagi pengen happy, tahu-tahu kawannya ada masalah, akhirnya pulang semua. Dengan kami bikin Kelong seperti itu, dia nak jatuh turun naik lagi istirahat makan baring nanti jatuh bebas istirahat ya, jadi tempatnya disiapkan. Iya, jadi Bang Karno ini sangat konsiderat banget. Lapar jalan lagi. Lapar jalan lagi. Itu memang pengalaman nyata. Saya sempat ke Bintan Nemo 5 tahun lalu juga begitu Pak. Sudah ada edu wisata Pak, tapi bukan penanaman terumbu karang saat itu. Edu wisata untuk bisa belajar berenang. Saya 18 tahun nggak bisa renang, dijeburkan sama Bang Karno, bisa berenang langsung di laut Pak. Ini Bang Karno ini langsung ditemani oleh karena memang beliau nelayan penyelam juga Jadi itu untuk mendatangkan tamu Pak. Ada kata orang Melayu cakap boras gitu. Jadi kami bilang tuh, tapi ini kenyataan. Jadi dalam waktu yang tidak pandai berenang, dalam waktu 25 menit kami jamin bisa berenang. Kalau seandainya dalam waktu 25 menit tak bisa berenang, jangan bayar sama sekali. Kami kasih free. Itu garantinya ya. Garantinya. Tapi kalau misalnya tidak pas sampai pelampung, tidak Pak. Tidak juga ya. Kami tidak menggunakan pelampung, tapi dengan waktu kami ngajarkan, mungkin menggunakan kaki bebek sama kacamata. Oh iya, dengan snorkel ya. Sebenarnya lebih mudah ngajar orang snorkeling berenang di air laut Pak daripada di karena tingkat garam buat dia terapung. Cuman orang biasanya kalau berhadapan dengan laut mungkin pemikirannya udah yang di film-film ikan hiu apa semua segala macam gitu kan. Sebenarnya tidak. Lebih mudah. Luar biasa ya berarti. Dari tadi kita bicara soal desa wisata ikan Anculai, ada ciri khasnya di daratan, inland. Itu jarang sekali di Bintan ya Pak ya. Maksudnya kita kan tahu Bintan ini banyaknya pantai, pesisir, Kepulauan Riau. Tapi sekarang ada satu inland juga, desa ikan Anculai. Apakah harapan kedepannya nanti juga akan ada inland lainnya, atau Bapak bakal support pesisir dulu deh, karena kita Kepulauan Riau nih. Bintan nih adalah surga tersembunyi untuk pantainya kan, yang terkenal seperti itu Pak. Gimana menurut Bapak? Ya, jadi desa wisata itu adalah kemampuan dari sekelompok masyarakat desa itu melihat potensi diri dia. Kalau memang dia desa itu berada potensinya ada di daratan, dia harus kembangkan daratan. Jangan dia paksakan membuat sektor kelautan, nggak bakalan jalan. Kalau memang satu daerah itu cocok sektor pertanian, kembangkanlah pertanian. Insya Allah cost benefit yang dia keluarkan tuh jauh lebih mudah daripada dia melawan kondisi alam gitu. Ini memang sudah ukur, kita nggak jangan melawan alam. Artinya kalaupun membuat objek wisata buatan itu hanya skala kecil saja, tapi manfaatkan potensi alam, manfaatkan budaya yang ada masyarakat. Makanya saya kata-kata desa wisata tadi itu ada 3 poin yang menjadi unggulan kita. Pertama, 30% itu adalah keindahan alam seperti gurun pasir, telaga biru tinggi 30%. Tapi yang lebih lama lagi membuat orang tuh long stay-nya lebih tinggi apa? Budayanya. Oh, dia dibawa paket makan ala kampung, makan asam pedas, mengenal budaya kampung. Ini di rumah orang Jawa, ini di rumah orang Melayu, menyondong, bawa menarik udang, paket-paket kecil ini yang harus kita itu 60% gitu. Sisanya ya itu yang buatan. Buatan itu ya mungkin ada gapura atau tempat selfie,
ada tempat kandang burung, kita jadi anak burung di dalam foto-foto, itu buatan 10%. Tapi yang 60% itu ada pada diri inner desa tersebut. Mereka tinggal yang penting dengan budaya yang ada di kawasan Melayu ini, rata-rata daerah perbatasan tuh dia cenderung mudah menerima, kemudian dia punya kemampuan dari sektor pertanian, perikanan ada. Itu insya Allah saya pikir ada beberapa yang mau maju, kita akan dorong. Pak, kembali kepada kalau kita tadi bicara soal masa depan, nah kali ini kan di saat pandemi ini semuanya terhenti, aktivitas pariwisata hampir lumpuh bisa dikatakan. Nah, sebenarnya dari Bang Karno atau Pak Wayan sebenarnya sudah pasang ancang-ancang untuk ke depannya. Tapi menurut abang-abang sekalian, optimiskah dengan impian-impian, target-target tadi, melihat bahwa sampai September ini kan memang belum ada tanda-tanda bahwa COVID akan selesai, tapi bisa dikendalikan tentunya dengan protokol kesehatan. Iya. Bagaimana Pak Wayan atau Bang Karno juga melihat masalah ini? Tadi saya cuma tanya Pak Wan di awal, saya belum tanya nih dengan pelaku pariwisatanya. Kalau Pak Wayan gimana Pak? Sudah siap pasang ancang-ancang? Ini kalau sudah ada pertama, Iya. dukungan pemerintah daerah itu dulu dengan program new normal, terus adanya vaksin. Iya. Itu benci ya, vaksin ya. Artinya saya pribadi, Yakin. desa saya pribadi itu ada hope. Sesuatu yang ada harapan, tentunya mau nanti sukses dan tidak, tapi ada hope, ada harapan. Tapi berarti persiapannya ditunda kah? Improvement ini dikurangi atau tidak? Saya Tidak ya Pak ya? Malah saya mendevelop lagi. Iya. Membangun terus. Membangun lagi, Karena menambah lagi. kalau misalnya kita lihat dari pandemi ini, memang sekarang kita melakukan aktivitas seperti wisata itu tetap mengikuti protokol kesehatan. Iya. Tapi memang sekarang keran kita masih ditutup, ibarat seperti itu bahasanya. Tapi kita pun terus tetap membangun dan mempersiapkan diri. Apabila keran itu terbuka, disitulah tempat mungkin Sudah tempat, siap. Ya, kita sudah siap dan Kita situlah sudah tempat kita serangkap, sudah menerima maju. lagi. Iya. Jangan sampai keran buka kita udah tak bisa apa-apa. Kita sudah terlambat, orang sudah loncatan ketiga. Iya, jadi kami mempersiapkan diri seperti Pak Wayan mungkin yang lebih senior lagi pasti sudah memikirkan yang lebih jauh lagi untuk Mungkin itu. ada ledakan nanti Iya. pariwisatanya Kalau juga, saya lihat, mudah-mudahan. Iya Pak? Kalau saya lihat ya Pak Ibu ya, ini mungkin boleh berpandangan negatif atau positif ya. Tapi hitung-hitungan kalkulasi Iya. saya selaku pedagang, setelah buka nanti, otomatis ini krisis besar kan di dunia. Iya. Mereka pun perlu berlibur. Terkurung ya, Pasti dia mencari yang terdekat. affordable, Iya. Terjangkau secara terjangkau, harga, harga, dan mungkin punya unique selling ekspektasinya point. cukup, ya Pak. Penjagaan Hygiene-nya HSE-nya cukup. bagus, kesehatannya bagus. dan kami justru sangat optimis untuk desa wisata ini. Asal buka aja 1 bulan mungkin overbook mungkin ya. Itu ya harapan kita. Iya. Ya, Karena pasti. sehitung-hitungan matematika begitu. Yang penting protokol kesehatannya dijaga. Iya kan? Jadi makanya kan kita ini namanya desa wisata kan, kalau anggaplah kita membuat proyek ya, kan nggak perlu uang triliunan. Sehingga ya untuk membangun 1 atau 2 atau upgrade lah. Iya. Ya, kita lagi upgrade juga banyak. Itu tentu bisa. Nggak begitu rumit lah buat kita untuk upgrade. Biayanya pun tidak terlalu besar. Biaya udah besar. Mengadakan training, membuat program-program baru, terus amenities baru. Komunitas baru, Iya. renewable kembali, jadi tidak ada kebosanan. Itu yang memang beberapa pelaku wisata harus Pikirkan. berpikir terus. Betul. Jadi jangan monoton. Besok buat apa lagi? Besok buat apa lagi? Mesti ada harus sesuatu Harus yang ada baru. perubahan. Iya. Hidup ya selalu berubah. Luar biasa, ini saya banyak dapat quote nih Pak. Tapi Pak, kita sudah mau hampir di ujung segmen. Saya dapat info dari Pak Wan di awal bahwa Bintan ini kan menjadi 1 di antara 4 destinasi wisata prioritas baru ya Pak di Indonesia. Nah, apa langkah strategis yang disiapkan? Dan mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit kepada Sobat Gokes, apa sih destinasi wisata prioritas ini Pak? Sedikit Pak. Dengan ditetapkan Perpres ya tentang penetapan RPJMN nasional, itu dengan Presiden kita Pak Jokowi telah menetapkan RPJMN nasional baru. Pariwisata Bintan, Batam, di Kepri itu telah diakui dan dilirik. Di samping ada beberapa destinasi prioritas yang kemarin sudah dicanangkan
ada Danau Toba, Mandalika, dan beberapa lainnya kemarin. Di RPJMN baru ini ada 4 destinasi prioritas baru, yaitu Batam Bintan, kemudian Banyuwangi, kemudian Sumatera Barat, dan beberapa daerah lain. Ini sudah menjadi program nasional 5 tahun ke depan, dan pemerintah akan mensupport bahwa pengembangan 4 destinasi ini ke depan menjamin bahwa pemerintah akan memberikan prioritas dalam APBN, anggaran untuk supaya ini akan maju ke depan. Tugas kita pemerintah daerah membaca ini menjadi sebuah peluang untuk mengembangkan pariwisata kita, baik itu dari sektor transportasi, kemudian dari sektor perhubungan, dari sektor jalan, ke-PU-an, maupun dari sektor pariwisata sendiri. Tinggal saja bagaimana pemerintah daerah membaca peluang ini supaya perencanaan kami di daerah, baik itu yang dikoordinir oleh Bapeda, mensinergikan dengan perencanaan pembangunan yang ada di pusat gitu, pada masing-masing OPD Perhubungan dengan Kementerian Perhubungan, OPD ke-PU-an dengan Kementerian PU, yang semuanya mensinergikan dalam proses menjadikan bahwa Bintan menjadi 4 destinasi prioritas baru. Ini menjadi peluang bagi kita untuk maju ke depan, dan saya pikir 4 tahun ke depan ini kita harus kejar. Tugas kita bagaimana kita menyiapkan perencanaan yang akan kita kerjakan, siapkan kajian, siapkan DED, perencanaan, siapkan lokasi-lokasi untuk membangun. Insya Allah dengan kesiapan ini anggaran akan lebih mudah, karena pemerintah pusat mau menggelontorkan pembiayaan untuk membangun infrastruktur, jalan, dan lain-lain, tapi dia pasti minta jaminan, mana perencanaannya, mana tanahnya, sudah punya pemerintah belum, sudah clear, sudah diganti rugi, tidak ada masalah lagi, oke, mereka akan bangun. Ini yang menjadi tugas kita, mensinergikan APBD kita untuk mensupport ini, di samping juga menjadi program-program prioritas lainnya. Tapi di pariwisata kita punya satu peluang yang unggul ke depan, dan ini kita harus kejar bersama dengan kamu. Mungkin ada beberapa desa wisata kita, desa-desa di pulau yang belum berkembang, kita usulkan bangun jalan, bangun dermaga, yang tidak mesti harus dengan dana APBD kita yang terbatas. Bisa kita ambil peluang karena kita sudah masuk dalam 4 daerah prioritas gitu. Ini yang harus kita kejar depan. Baik Pak, tadi kita sudah dapat info kalau Bintan jadi destinasi wisata prioritas. Semoga kedepannya sinergi antara swasta, masyarakat, pelaku-pelaku penggiat pariwisata, termasuk tentunya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan seluruh OPD-OPD terkait bisa mendukung Bintan menjadi wisata kelas dunia sesuai visinya. Tapi mohon maaf Pak, segmen kita terbatas sampai di sini. Sobat Gokes, bahkan saya tidak berikan kesempatan buat bertanya. Kita live di Facebook Pak, tapi tadi karena kita obrolannya cukup banyak sekali yang dibahas, didiskusikan, akhirnya mungkin teman-teman bisa tonton tayangan kita ini di laman YouTube Gokes Kepri, atau bisa juga mengunjungi website GoTV di www.gotvnews.co.id. Nah, saya mengucapkan terima kasih Pak Wan, Pak Wayan, Bang Karno, Pak Karno yang sudah menemani saya hari ini. Jika terdapat salah dan silap, tentunya kita semua mohon maaf. Dan bagi teman-teman Sobat Gokes di rumah, semoga apa yang telah kami diskusikan tadi dapat membuka wawasan baru agar kita tetap semangat di era pandemi ini. Dan jangan lupa, jangan kurang-kurangi target, karena bisa jadi pariwisata nantinya menjadi salah satu opsi alternatif masyarakat berdaya setelah era pandemi dan masa-masa sulit ini. Sampai jumpa, saya Asti Lalasati, dan tetap di Gokes Broadcast Your Story.